Mari kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala lutut, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Kita coba kembali lihat ayat yang kelima, dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selaraskan pikiranmu dengan Kristus. Selaraskan pikiranmu dengan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa pikiran kita ini, ketika dalam pikiran itu, dalam jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan seringkali pikiran kita ini dipenuhi oleh hal-hal yang membuat saudara dan saya menjadi lemah. Membuat kita menjadi tidak berdaya. Ketika pikiran saudara tertuduh, ketika pikiran Anda menjadi lemah, ketika pikiran kita menjadi tidak berdaya, maka perasaan kita juga akan main di situ. Lalu akhirnya keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehendak kita menjadi salah ataukah menjadi benar ditentukan oleh pikiran kita. Jadi pikiran saudara dan saya adalah medan peperangan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Pikiran saya adalah medan peperangan. Setan menyerang Anda pertama itu menyerang pikiran kita, menyerang jiwa kita. Karena itu Filipi pasal 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tulis di kolom komentar, pikiran saya adalah medan peperangan. Saya perlu menang di pikiran. Kalau Bapak Ibu menang di pikiran, maka tubuh Bapak Ibu akan ikut. Roh Bapak Ibu akan ikut. Karena roh, jiwa, dan tubuh itu adalah saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan ketika pikiran kita tidak selaras dengan Tuhan, tubuh juga tidak selaras. Dan roh kita juga tidak selaras. Sama dengan kalau roh saudara dan saya tidak rindu akan Tuhan, maka tubuh kita juga akan tidak selaras, jiwa juga tidak selaras. Salah satu dari 3 bagian ini, kalau sampai tidak selaras, maka semuanya akan distract, semuanya akan miring. Karena itu Bapak Ibu, saya mau ingatkan kita tentang apa yang firman Allah sampaikan pagi hari ini. Biarlah pikiran kita selaras dengan firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan diberikan menjadi penolong, menjadi guidance, menjadi penuntun dalam seluruh kehidupan kita. Makanya kita ada grup Speak the Word. Dan saya lihat Bapak Ibu mereka yang ada di sana, saya lihat mereka orang-orang yang setia, yang sudah ratusan hari mereka menghafal firman, dan mereka masih terus lakukan. Ada kalanya saya pun awalnya dampingi, tapi kemudian dilepasin dan mereka sudah sendiri. Itu seperti anak yang sudah dewasa, yang tahu memilih makanannya. Ya, tanpa diawasi pun mereka tahu memilih makanannya, tidak memilih makanan sembarangan, tapi memilih firman Tuhan yang adalah makanan rohani.
Saya percaya bahwa dari awal pikiran mereka yang salah, lama-lama karena diisi oleh firman Tuhan, maka hidup mereka yang tadinya berjalan salah dalam dosa, tadinya pikiran yang najis, pikiran yang tidak benar, tiba-tiba sekarang hidup mereka mulai tertata kembali, direposisi oleh Tuhan. Itu namanya kita selaras dengan Tuhan. Dan ada seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar, yang dia tidak pandai bicara, tapi dia berkata kepada Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama-sama dengan kami, jangan suruh kami berjalan. Wow, sebab kalau kami berjalan tanpa engkau, maka kami sama dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Dan orang itu adalah Musa. Musa adalah seorang yang menulis 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang berkata, kalau kami tidak berjalan bersama dengan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berjalan. Bisakah Bapak, Ibu, dan saya katakan, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan saya tidak mau berjalan. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan saya tidak mau putuskan ini, saya tidak mau lakukan ini. Tapi kalau ketika Anda tidak berkata seperti itu, maka Alkitab berkata kita sama dengan orang yang tidak percaya. Selaras dengan Tuhan, artinya membiarkan firman Tuhan menjadi tuntunan kita. Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada keraguan-raguan. Bahkan beberapa Anda mengalami yang namanya sakit hati, hal-hal yang negatif, yang selalu datang memenuhi pikiran kita. Kata orang, kata tradisi, kata orang-orang yang paling dekat dengan kita, itu bisa membuat saudara dan saya terluka. Dan itu bisa memenuhi pikiran kita. Sehingga ketika itu datang ketakutan, entah itu kekhawatiran, keraguan-raguan, bahkan sakit hati, ketika memenuhi pikiran kita, dan kita terus selaras dengan apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, dan kita ragukan, maka saya percaya itu akan mempengaruhi waktu tidurmu yang biasanya nyenyak, menjadi tidur tidak nyenyak. Anda kerja yang biasanya kerjanya dengan semangat, tidak tiba-tiba kerja dengan tidak semangat lagi. Ada yang tadinya menjadi inspirasi banyak orang, maka Anda tiba-tiba tidak ada lagi sebuah inspirasi, orang tidak dapat apa-apa daripada kita. Karena saudara dan saya membiarkan ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, sakit hati itu membuat Anda jatuh, membuat Anda hancur, membuat Anda terpelosok di dalam dosa. Haleluya. Ketika itu ada pada kita, maka Bapak Ibu alarm kita harus berbunyi dengan kencang, dengan keras, supaya kita kembali kepada Tuhan. Karena ada orang di sekeliling kita yang memiliki kehidupan yang selalu berkemenangan dan menjadi sumber inspirasi kita. Meskipun dia berada di dalam masa-masa yang sulit. Dari apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami, ada orang juga yang alami hal yang sama. Kita lihat Ayub mengalami hal yang sama. Dan dia bisa keluar menjadi pemenang kehidupan. Kita lihat kehidupan Daud ketika diurapi dengan minyak untuk menjadi raja, atau dikatakan dia memiliki urapan raja. Tapi dia harus melewati 25 tahun untuk dia menjadi raja atas seluruh Israel. Semua saudara dan saya diproses oleh Tuhan. Satu waktu, seorang teman saya, dia cerita kepada saya, bahwa dia mengalami problem, dia mengalami pergumulan begitu banyak. Bahkan makan pun begitu sulit. Ya, dia punya hotel, orang tuanya punya warisan, punya hotel. Dan satu waktu, saudara, dia datang ke rumah kami dan dia katakan bahwa orang yang papanya dan mamanya percayai, ketika papa dan mamanya sudah tua, bahkan orang ini dipercayai dalam mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan surat-surat dan sebagainya, dan orang tuanya sangat mempercayai orang ini. Ketika papa mamanya sudah tua, tanpa papa mamanya sadar bahwa orang ini yang mereka percaya ini membalikan namanya, nama hotelnya, semua hartanya dibalikan atas nama dia tanpa mereka tahu, dan ada tanda tangan papa mamanya di situ. Karena orangnya sudah tua, matanya mungkin sudah kabur dan percaya kepada orangnya. Dan ketika papa mamanya meninggal beberapa tahun kemudian, ketika anak lakinya mau untuk mengambil alih hotelnya itu, dan tiba-tiba saudara, orang itu berkata bahwa ini bukan lagi milik. Bahkan rumah yang dia tinggal, itu pun diambil, sehingga dia nggak punya rumah. Satu waktu dia cerita, ada kalanya kalau mau pergi ke Komsel
kalau dia lihat mendung, dia nggak mau keluar karena dia pakai mobil mewah. Ya. Dia katakan, saya nggak mau baby Benz ini terkena debu dan kotor. Tiap hari dia katakan, saya hanya menggosok-gosok saja. Tapi ketika semuanya diambil daripada dia nggak punya kendaraan. Dan ketika dia datang di rumah, ngomong dengan kami, Roh Kudus berkata kepada saya, berapa uang kamu yang ada dalam dompet? Dan waktu saya buka, saya ingat waktu itu uang saya 250.000 dalam dompet. Dan Tuhan katakan ini kasih kepada dia. Tapi hari itu saya saya menawar dengan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, orang ini orang kaya. Masa saya kasih dia 250.000? Bagaimana kalau dia tersinggung? Bagaimana kalau saya salah? Tapi saya dengar bahwa Roh Kudus dorong saya kuat untuk terus memberi. Saya nggak kasih dalam rumah, saudara. Saya antar dia sampai di mobilnya, dan saya lihat dia naik mobil itu, mobil apa tuh? Mobil Jimmy itu ya. Ya, yang mobil kotak Jimmy itu. Saya tahu bahwa orang ini selalu pakai mobil mewah. Tapi saya lihat dia pakai mobil Jimmy. Mobil Jimmy sebelum dia naik ke mobil, dan saya katakan, Pak, maaf. Saya nggak tahu, tapi dari tadi Bapak ngomong 2 jam dengan saya. Saya digerakkan Tuhan untuk kasih ini untuk Bapak. Dan ketika saya kasih uang 250.000, dia nangis depan saya. Dan dia katakan begini, Pak Pendeta, saya mau kasih tahu bahwa sudah 3 hari ini, saya nggak makan. Rumah saya, tempat saya kos itu roti 1 buah, saya bagi dalam 3 hari ini. Saya makan roti 1 buah itu, saya bagi untuk 3 hari. Jadi ketika saya lihat orangnya berdiri depan saya, dia lagi nggak punya makanan. Dan Tuhan suruh saya kasih 250.000 buat dia. Dia nangis. Wow. Dan beberapa hari sebelum dia keluar dari rumahnya, dia katakan begini, Pak Pendeta, ini barang-barang saya, kalau Pak Pendeta mau ambil, ambil. Kemudian kita ambil mobil dan barang-barangnya dibawa ya ke rumah. Ketika saya pindah kota, saya pun bawa barang-barang itu sampai di tempat di mana saya tinggal sekarang. Ya. Saudara, banyak orang yang mengalami keadaan sulit dan membuat sehingga mereka takut untuk melangkah. Tapi saya lihat teman saya ini, dia berkata kepada saya begini, bahwa Tuhan itu nggak akan ambil apapun, saya tetap percaya. Orang ini sangat percaya kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, sekalipun semua yang ada pada saudara, bahkan ini harta orang tuanya diambil alih oleh orang kepercayaannya, dan dia tidak punya apa-apa. Saya pergi ke rumahnya dan saya lihat rumah besar ada di tengah-tengah jalan utama di satu kota. Ya, wow, orang ini diberkati Tuhan, dan dia keluar hanya cuma ambil pakaiannya. Ada orang yang memiliki kehidupan yang selalu berkemenangan dan menjadi sumber inspirasi kita. Meskipun dia berada di dalam situasi-situasi yang sulit, dia tetap percaya, dia tetap cari Tuhan sungguh-sungguh, dan Tuhan mengubahkan hidupnya. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang berisi hal-hal yang benar? Bagaimana supaya saudara dan saya mendapatkan perkenanan Tuhan? Kalau kita lihat Amsal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua, dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau punya nama baik? Tulis di kolom komentar, saya mau punya nama baik. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau punya kekayaan besar? Angkat tangan. Berapa banyak yang mau punya perak dan emas yang melimpah ruah? Berapa banyak? Ya, saudara dan saya pasti mau perak dan emas yang bertambah banyak. Saya percaya Bapak Ibu juga mau nama baik, mau kekayaan besar. Saya percaya Bapak Ibu tidak mau kehilangan, kekurangan apa. Tapi ada yang lebih baik dari nama baik. Ada yang lebih baik daripada perak dan emas. Ada yang lebih baik daripada kekayaan besar, yaitu kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Haleluya. Mari tulis di kolom komentar. Ada yang lebih baik dari nama baik, ada yang lebih baik daripada kekayaan besar, ada yang lebih baik daripada perak dan emas, yaitu saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa berpikir sebagaimana Tuhan berpikir?
Wow. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima tadi, hendaklah dalam hidup bersama engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau mau kasih pertanyaan, jadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita dapat berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Mungkinkah kita bisa berpikir seperti Tuhan berpikir? Maka jawabannya, sesungguhnya kita dapat melakukannya. Haleluya. Tulis di kolom komentar, saya dapat melakukannya. Alkitab mengatakan bahwa melalui perjanjian baru, bahwa di dalam Kristus, Tuhan telah memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. A new heart dan new spirit. Hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru itu adalah pekerjaan Roh Kudus ketika Anda dan saya dipenuhi Roh Kudus. Ketika saudara dan saya mengikuti pimpinan Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, maka kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Bukan hati yang menunda, hati yang tidak taat, tapi hati yang taat. Roh yang diberikannya itu adalah rohnya sendiri. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya dibaptis Roh Kudus, Anda sudah berkata-kata dengan bahasa roh, maka Anda memiliki roh Tuhan sendiri. Anda memiliki pikiran Tuhan. Jadi kita bisa berpikir seperti Tuhan berpikir. Yeskel 36 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Yeskel pasal yang ke-36 ayat 24 sampai ayat yang ke-26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow. Perhatikan Yeskel pasal 36 ayat 24 sampai ayat 26. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dalam rohmu, dalam pikiranmu. Memberikan kepada kita hati yang baru, roh yang baru. Ketika dulu kita nggak tahu berdoa, nggak suka doa, tapi sekarang Anda suka berdoa. Dulu kalau ibadah sulit sekali, tapi sekarang Anda suka beribadah. Dulu kalau baca Alkitab malasnya minta ampun. Tapi sekarang Bapak Ibu suka baca Alkitab bukan cuma 1 pasal. Bapak Ibu baca 2 pasal, 3 pasal. Bukan cuma 2-3 pasal Bapak Ibu baca. Bapak Ibu juga baca buku-buku rohani yang membangun iman Bapak Ibu. Maka itu tanda bahwa kita sedang selaras dengan pikiran Tuhan. Kita tidak isi pikiran kita dengan hal-hal yang jahat, tidak mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang najis, tapi mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Dan Bapak Ibu akan lihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ilahi terjadi dalam hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, terutama ayat 16b, kami memiliki pikiran Kristus. Kita punya grup yang namanya Speak the Word. Itu grup memperkatakan firman tiap pagi. Di bawah jam 10 pagi, mereka menghafal firman. Lalu menerima yang mereka dapati, lalu mereka memperkatakannya. Kalau Bapak Ibu mau terlibat di dalam, Bapak Ibu bisa join, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan dimasukin sama Pastor Laini dalam grup itu. Sehingga setiap pagi Bapak Ibu punya pikiran Kristus. Ada masalah? Ya. Tapi Bapak Ibu selaras dengan pikiran Kristus. Ingat, tidak ada satupun, apapun di muka bumi ini yang sanggup menang atas firman Allah. Bahkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi diciptakan oleh firman Allah. Ketika ada keadaan yang rusak, keadaan yang kacau, kegelapan datang, masalah, persoalan, situasi, ujian kehidupan, perkatakan firman. Maka Bapak Ibu akan melewati lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah yang struggle, lembah-lembah penuh pergumulan, lembah-lembah yang Bapak Ibu dan saya rasanya mengalami kehancuran. Tapi Tuhan sanggup memimpin kita melewati itu oleh firman-Nya. Ketika Bapak Ibu selaras dengan firman Tuhan, kita akan hadapi masalah, tapi kita akan menang di atas masalah. Amin. Kita akan hadapi situasi yang tidak mengenakan, tapi Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Wow, memiliki pikiran Kristus. Saya ketemu dengan salah satu saudara saya. Dari batasan rambut sampai ujung jari itu dia tato.
Dan orang ini dulu hafal buku mantra itu lebih tebal dari Alkitab. Dan saya tanya berapa buku, dia katakan 3 buku. Dan kalau Bapak Ibu ketemu orang itu sekarang, setiap ngomong satu kata, maka firman Tuhan itu keluar dari dia. Dia hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Lalu orang tanya, kenapa kamu hafal firman Allah? Dia katakan, dulu buku mantraku 3 buku lebih tebal dari Alkitab dan aku hafal semuanya. Sekarang, Bapak Ibu kalau ketemu orang ini, dia memiliki pikiran Kristus. Saya ingat dulu, Tuhan izinkan saya mendoakan kelepasan orang ini. Dan sekarang dia jadi hamba Tuhan, dia diundang kemana-mana untuk memberitakan firman Tuhan. Bahkan dia mendoakan orang-orang kelepasan. Dia menyelamatkan teman-teman mereka yang dulunya jahat. Dan sekarang mereka berbalik kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang ini, pendeta pun belum tentu seperti dia. Yang hafal firman Tuhan. Kata apapun yang ngomong, maka firman Tuhan mengikutinya. Wow, memiliki pikiran Kristus. Dan Tuhan Yesus telah membuat rancangan bagi kita, agar kita memiliki hidup yang berkemenangan. Dengan cara apa? Dengan cara menaruh pikirannya sendiri dalam diri kita. Menaruh firman dalam diri kita. Jadi ketika Bapak Ibu datang kepada sebuah ibadah seperti ini, Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan, maka Tuhan sedang menaruh firman-Nya untuk dalam hati saudara, menaruh firman-Nya dalam pikiran kita, untuk kita hidup dalam kemenangan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa catat, maka Bapak Ibu catat. Kalau nggak bisa, Bapak Ibu dengar kembali rekamannya. Sekarang ini Bapak bisa dengar kembali rekamannya, masuk di YouTube ini, di GBI Christ King and Family. Maka Bapak Ibu bisa lihat ada begitu banyak khotbah di sana. Bapak Ibu bisa mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu juga bisa baca Alkitab. Bapak Ibu bisa dapat kebenaran di sana. Lalu taruh dalam hati kita. Hati yang mana? Bukan hati yang keras, tapi hati yang baik. Kardia hupotasso itu adalah hati yang taat. Kardia itu hati, hupotasso itu taat. Dan akan menghasilkan 100 kali lipat ganda. Wow. Dan saya percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang benar. Kalau Bapak Ibu taruh firman yang benar itu dalam pikiran kita, maka hidup kita menjadi hidup yang benar. Haleluya. Tuhan Yesus adalah pribadi yang benar. Maka kalau kita berpikir sesuai dengan pikiran Kristus, saya percaya bahwa pikiran kita akan membawa hal-hal yang benar. Kehendak kita akan melakukan hal-hal yang benar, dan bukan hal-hal yang salah, bukan hal-hal yang negatif. Kalau semua orang percaya, menjadikan firman Allah itu menjadi sesuatu yang akan menolong dia, maka dia taruh dalam pikirannya. Saya percaya hidup kita akan menjadi influence, membawa pengaruh bagi banyak orang, akan menolong begitu banyak orang, sehingga mereka akan dapat berkat. Kita pun akan melihat kemenangan yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus selalu memperlihatkan sebuah sikap dan penampilan yang benar, sekalipun dia menanggung banyak penderitaan. Bapak Ibu lihat ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus selalu berpikir yang benar, selalu berkata yang benar, selalu bertindak yang benar, sekalipun difitnah, sekalipun Tuhan Yesus diolok-olok, sekalipun Tuhan Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya di saat ia sangat membutuhkan mereka, tapi mereka pergi meninggalkan dia. Wow, tapi Tuhan selalu berkata yang benar. Apa kita pernah hafal dari sekolah minggu 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, dia punya pikirannya, perkataannya selaras dengan firman Tuhan. Dan Yesus tidak mengutuki mereka. Yesus tidak berkata, kamu nggak tahu kamu sedang pukul siapa. Kamu nggak tahu bahwa aku ini Tuhan yang menciptakan kamu, kenapa kamu. Yesus tidak berkata seperti itu. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11 tadi berkata, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ada kalanya dalam perjalanan kita dengan Tuhan, ada kalanya kita harus tanggalkan semua yang kita pikir itu menjadi kebanggaan kita. Harus kita tanggalkan, entah itu kedudukan, entah itu prestasi kita. Ketika kita datang melayani Tuhan, Bapak Ibu harus datang melayani memiliki hati hamba. Gereja adalah tempat untuk kita datang dan merendahkan diri. Gereja adalah orang kaya datang, orang punya uang datang, orang punya kedudukan, orang punya prestasi datang, untuk mereka belajar melayani dengan hati hamba. Karena Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Kita melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita di gereja. Kita jadi usher, kita sedang melayani Tuhan.
Kita main musik, kita sedang melayani Tuhan. Kita worshiper, kita melayani Tuhan. Saya yang khotbah, saya sedang melayani Tuhan. Kita yang multimedia, kameramen, kita sedang melayani Tuhan. Orang melayani Tuhan itu jangan hitung-hitungan. Karena orang melayani Tuhan pasti akan dapat upahnya. Amin. Alkitab katakan hak kita dijamin oleh Tuhan. Mari selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Dan Alkitab berkata di tengah-tengah semua hal yang negatif itu, ya Tuhan tetap bersikap benar. Ketika orang mengolok-olok, memfitnah saudara, ketika harusnya kita menerima yang baik, tapi orang lain mengambilnya, maka Bapak Ibu tetap bersikap yang benar. Maka sikap yang benar itu akan dibawa ke sorga, dan Anda akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan datang menjaga kita. Kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan selalu benar. Tidak kata-kata yang menghakimi dan menghukum, tapi kata-kata yang memberikan kekuatan kepada penyamun di sebelah kiri dan kanannya. Tuhan berkata kepada salah satu penyamun itu, hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Yang satunya mengutuki dia, yang satunya menyalahkan dia. Tapi Yesus tidak menjawabnya, tapi Yesus memberkati mereka. Kapan pun kita berpikiran negatif, itu berarti pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kapanpun kita berpikiran negatif, itu tanda bahwa pikiran kita sedang tidak selaras dengan pikiran Kristus. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa tahu, ketika pikiran kita adalah pikiran yang negatif, maka saat itu Anda tidak selaras dengan pikiran Kristus. Dan saya percaya keputusan-keputusan yang Anda ambil pun adalah keputusan-keputusan yang salah. Tapi sebaliknya, ketika pikiran kita adalah pikiran yang benar, maka saya percaya kehidupan kita akan selaras dengan pikiran Kristus. Dan keputusan-keputusan kita akan membawa hasil yang berkemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Yang diberkati di pagi hari ini, mari tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga, hari ini hamba sudah menyampaikan isi hatimu kepada umat. Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara. Dan aku percaya pagi hari ini, bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan Allah yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah kami, pikiran kami selaras dengan pikiran Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Apa yang kami dengar pagi hari ini, itu membuat kami hidup berkemenangan. Hidup dalam kekuatan. Kami akan melihat terobosan besar. Ada pergumulan yang kami alami. Ada persoalan yang kami alami. Ada ujian yang kami alami. Tapi kami tahu satu hal, Tuhan tidak meninggalkan kami. Engkaulah kekuatan dan Engkaulah pertolongan. Engkau memberikan kepada kami jalan keluar. Dan kami akan melihat pemulihan terjadi. Bapa di sorga hamba berdoa, berikan kepada umat-Mu kerinduan untuk mereka menyimpan kebenaran firman-Mu. Dan menghidupi kebenaran firman. Sehingga mereka menjadi umat pemenang. Menjadi orang yang akan punya pikiran Kristus. Punya perasaan Kristus dan kehendak Kristus pada mereka. Sehingga tubuh mereka dan roh mereka ada di dalam lingkupan-Mu. Ada di dalam tawanan-Mu. Untuk membawa kemenangan bagi Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa